Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari Minggu 1 November 2020, kita kembali menerima undangan Tuhan di meja sakramen perjamuan kudus. Karena itu saat ini, mari kita bersekutu bersama untuk menguji diri supaya tubuh dan darah Tuhan sungguh mendatangkan berkat yang memelihara iman kita. Karena itu mari kita siapkan hati kita di hadirat Allah. Marilah pendadaran saat ini kita awali bersama di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang melandasi pendadaran perjamuan kudus saat ini terambil dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 34 yang demikian sabda Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Demikian sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah tujuan makan itu? Ada orang yang menjawab, tujuan makan supaya kenyang. Sebab kalau makan, hasil akhirnya adalah kenyang. Tetapi sejatinya itu bukan tujuan. Kenyang itu ukuran makan. Kalau kurang makan, lapar. Kalau kebanyakan, kenyang. Tetapi itu ukuran dari makan, bukan tujuan dari makan itu sendiri. Ada lagi jawaban lain, tujuan makan itu supaya nikmat, lezat, enak. Ya benar, dengan makan kita dapat menikmati. Tetapi itu pun ukuran makan dari lidah. Sebab kalau tujuan makan adalah enak dan lezat, tentu kita tidak perlu memperhatikan gizi. Kita tidak perlu memperhatikan nilai nutrisi. Yang penting adalah enak dan lezat. Kenyang, enak, mungkin adalah dampak dari makan. Tetapi itu bukan tujuan makan itu sendiri. Firman Tuhan yang menyapa kita, sabda Yesus, menunjukkan tujuan makan yang sejati. Sebab Tuhan Yesus menjawab, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Artinya makan itu sangat dekat dengan urusan hidup. Artinya dengan makan itu adalah dengan melakukan kehendak Tuhan. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Saya ingin menyampaikan 3 hal. Maka pertama, Tuhan Yesus menghendaki bahwa melakukan kehendak Tuhan adalah sebuah kebutuhan. Makan itu adalah kebutuhan pokok. Demikian juga melakukan kehendak Tuhan adalah kebutuhan dasar. Orang yang kebutuhan pokoknya tidak dicukupi, itu artinya miskin. Bahkan yang tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar itu bisa mati. Demikian kita juga harus hidup melakukan kehendak Tuhan. Orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan itu miskin. Bahkan yang hidup dengan segala kelimpahan tanpa melakukan kehendak Tuhan, hakikatnya adalah mati. 2. Melakukan kehendak Tuhan itu adalah prioritas utama dan mendesak. Bahkan harus dilakukan terus-menerus berulang-ulang.
Di antara kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan, yang paling mendesak adalah pangan atau makan, yang harus dilakukan berulang-ulang, bahkan tidak cukup sehari satu kali, adalah makan. Sehari butuh 3 kali. Supaya dengan demikian melakukan kehendak Tuhan tidak cukup hanya sesekali. Ini sangat mendesak, harus menjadi prioritas utama dari segala keinginan, dari segala kebutuhan hidup. Melakukan kehendak Tuhan itu yang utama. Dan tidak hanya sesekali, sekali-kali, tetapi harus rutin terus-menerus. Karena melakukan kehendak Tuhan adalah sebuah kebiasaan. Mencintai kehendak Tuhan adalah karakter dari anak-anak Allah. Yang ketiga dan terakhir, melakukan kehendak Tuhan memberi kekuatan. Tujuan orang makan bukan kenyang, tujuan orang makan bukan nikmat. Tujuan orang makan itu mendapat kekuatan untuk melanjutkan kehidupan. Demikian kita mau diajarkan dengan melakukan kehendak Tuhan. Kita mendapat kekuatan dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita. Kini segala kegagalan justru karena kita lebih menuruti keinginan-keinginan sendiri. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, tidak selesai. Tetapi dengan melakukan kehendak Tuhan, kita mendapat kekuatan dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan Allah atas kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, esok minggu kita diundang Tuhan di meja perjamuan. Kita juga akan makan dan minum bersama dengan Tuhan. Menerima tubuh dan darah, yaitu roti dan anggur. Bukan supaya kita kenyang, bukan supaya menikmati kelezatan. Tetapi kiranya tubuh dan darah Yesus memberikan kita kekuatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Berarti perjamuan kudus harus menjadikan kita semakin serupa dengan Kristus dan menyelesaikan segenap rancangan Tuhan atas hidup kita. Mari kita songsong undangan Tuhan dengan kerinduan, kebutuhan utama, kekuatan kita adalah makan tubuh dan darah-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur oleh karena rahmat-Mu Engkau mengundang di meja perjamuan. Semua itu meneguhkan bahwa kami adalah milik kepunyaan-Mu dan kami senantiasa dalam pemeliharaan-Mu. Semua ini menunjukkan kasih setia-Mu, sebab Engkau tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Dengan menerima tubuh dan darah-Mu, biarlah kami sungguh menyadari bahwa makanan bagi roh kami adalah melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Supaya dengan demikian kami dengan bersuka cita menjadikan melakukan kehendak Tuhan adalah kebutuhan utama. Karakter kami, bahkan yang memberikan kekuatan kami menyelesaikan tugas kehidupan kami di dunia. Melalui tubuh dan darah-Mu, kiranya kami benar-benar semakin serupa dengan Kristus dalam karya dan pelayanan kami, dan juga menjadikan kami mampu menyelesaikan segala sesuatu. Karena semua adalah pekerjaan Allah, bukan pekerjaan tangan kami sendiri. Layakkan kami dan biarlah perjamuan kudus-Mu sungguh mendatangkan berkat dan menjadi sarana yang memelihara iman kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pendadaran kita. Kini mari kita akhiri dengan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin. Demikian persekutuan pendadaran kita. Sampai bertemu esok minggu di meja perjamuan dalam sukacita dan rahmat-Nya, dan mendapat kekuatan untuk setia melakukan kehendak Tuhan. Amin.